Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sobari Dan saya Hana. Kami selaku pembawa acara pada acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Pendidikan kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa hukma. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Tridono Sasongko SH dan Bapak Haji Abdullah Basri beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Zeta Basri selaku Ketua Yayasan Pendidikan kita beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Heru Priyatna MPD selaku Kepala SMK Sandikta beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI selaku Kepala SMA Sandikta beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Dewi Ratih Radiati SPD selaku Kepala SMP Sandikta beserta jajarannya. Yang kami hormati tamu undangan Guru Purna Bakti SMP SMA SMK Sandikta. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf, karyawan, dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum itu mungkin ada pembukaan dari kami berdua, yaitu Bu Hana. Pembukaannya kayaknya harus spesial nggak sih Pak Sobari? Betul, Bu Hana. Karena hari ini rasanya cerah sekali ya mataharinya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini cerah, sangat mendukung. sangat mendukung, dan juga sekarang tanggal 15 Bu Hana. Wah, itu cerahnya sampai ke hati ya Pak Sobari. Nggak tahu Betul ya. nular aja gitu semua cerahnya gitu. Jadi matahari hari ini tuh mendukung rasa hangat kebersamaan kita pada hari ini, dipertemukan juga dengan guru-guru, staf, karyawan, bahkan hari ini datang para guru-guru purna bakti Sandikta. Alhamdulillah sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Bu Hana, sebelum itu saya mau bertanya nih Bu Hana. Wah, berat nih pertanyaannya. Enggak kok, enteng kalau dibawa bersama gitu. Pertanyaannya gini Bu Hana, sebetulnya kenapa sih halal bihalal tuh identik banget dengan Indonesia gitu loh Bu Hana? Betul Pak Sobari ya, saya juga baru kepikiran ya, kenapa sih kalau misalnya selesai Idul Fitri itu pasti budaya orang Indonesia itu pasti melakukan halal bihalal. Betul, hampir semua halal bihalal keluarga besar ini gitu. Hampir setiap keluarga besar kumpul gitu. Kalau gitu kita lempar pertanyaan dulu Pak Sobari. Kita tanya sama yang lebih berpengalaman dibanding kita Pak Sobari. Bu Hana, boleh. Bapak Ibu, gak ada suara Cuma cuma satu, sorry. 1000 ini ada 1000 orang. Ada 1000 orang ya, dari 1000 orang cuma satu, oi, gitu. Kalau misalnya saya dan Pak Sobari bilang Bapak Ibu, jawabnya Pak Sobari, oi, gitu ya Pak Ibu ya. Oke, Pak Sobari silakan. Bapak Ibu, Masih kurang Pak Sobari lagi. Bapak Ibu, bapak-bapaknya nggak ada Bu. Oh, bapak-bapaknya Di belakang. di belakang semua ini bapak-bapaknya. Kecil suaranya Bu Hana. Jadi gantengnya hari ini nggak begitu terasa kayaknya. Belum maksimal. Oh, belum ngantri soalnya Bu Hana katanya gitu. Ya. Oke, lagi sekali lagi Pak Sobari, Bapak Ibu. Oke. Ada 2.500 lah. Masih udah terasa lah ya. Bapak Ibu, kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa ya bangsa Indonesia, negara kita itu, negara Indonesia kalau setelah Idul Fitri itu identik sekali melakukan halal bihalal? Langsung sepi Pak Sobari. Nyerah Bu Hana, udah. Kalau bisa jawab mah udah saya nyerah Bu Hana. Gitu. Kalau bisa jawab nanti kita kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab kira-kira Bapak Ibu? Enggak, Bu Hana. Sudah Ya, langsung mungkin pada- Bu Hana tahu nih, lebih paham. Kalau yang sudah kita siapin materinya Pak Sobari. Iya, karena kita udah nyari Bu. Kalau yang sudah disiapin materinya adalah kenapa
kenapa sih bangsa Indonesia itu identik sekali setelah Idul Fitri itu melakukan budaya halal bihalal? Karena yang namanya Idul Fitri itu kita identik dengan mensucikan diri dari dosa-dosa. Maka dari itu ketika Idul Fitri, makanya kita sering WA teman-teman, saudara, gitu-gitu ya Pak Sobat ya, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maka dari itu setelah Idul Fitri, orang Indonesia sering melakukan kegiatan untuk mengumpulkan keluarga besar, rekan-rekan, saudara, dan teman sekalian dalam satu kegiatan bernama halal bihalal. Betul gitu. Maka dari halal bihalal itulah akan diciptakan momen-momen kehangatan bagi kita semua untuk saling bermaaf-maafan serta bertemu menjalin tali silaturahim lagi dengan saudara yang jauh. Ya betul Bu Hana, seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, itu mungkin intermezzo dari kita berdua. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan kami berdua membacakan susunan acara pada acara hari ini, yaitu halal bihalal keluarga besar Yayasan Pendidikan kita 1447 Hijriah. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ada selingan hiburan, yang kelima ceramah atau mau'izah hasanah, yang keenam penutup serta doa, dan yang terakhir adalah harapan tamas sekaligus salam-salaman dengan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Masih kurang sore Pak Sobari lagi. Bapak Ibu. Udah Bu Hana, maksimal. Sebelum itu marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dari awal hingga akhir acara membawa keberkahan bagi kita semua, mendapatkan keberkahan dan ridho rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya sekali lagi untuk kita membacakan suratul Fatihah untuk rekan saudara dan sanak famili atau sanak keluarga yang sedang sakit ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit. Wabil khusus kepada Bapak Muhammad Nur Abdullah, lalu kedua orang tua dari Bu Eva, lalu ada dari anaknya dari Bu Lilis dan Pak Andi. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya menjadi sebuah keberkahan untuk yang sakit maupun yang sedang ditimpa musibah. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bu Hana. Oke, setelah tadi sudah dibuka dengan doa, kita tambah lagi berkahnya hari ini Bapak Ibu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang itu membacakan surat Al-Imran ayat 133 dan 134 yang akan dibawakan oleh Ibu Yuyun Sucia Rahmah SPDI dengan sari tilawah Ibu Fatimah MPD. Kepada Ibu Yuyun dan Ibu Fatimah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Yuyun dan Ibu Fatimah. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran barusan bisa memberikan syafaat kepada kita semua Bapak Ibu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari perwakilan Kepala SMP, SMA, dan SMK Sandikta yang akan diwakilkan oleh Kepala SMKS Sandikta, yaitu Bapak Dr. Heru Priyatna MPD. Kepada Bapak Dr. Heru Priyatna MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala ummati dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Yayasan Pendidikan kita Bapak Haji Tridono Sasongko SH. Selamat datang Bapak.
Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Dewan Yayasan Pendidikan kita Bapak Haji Abdullah Basri beserta Ibu Haji Awang Sudawangsi. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Ucup Budiman, Bapak Dr. Andus Mukhidi HS BCHK, Bapak Dr. Andus Ayub Hantama MM, serta yang terhormat Kepala SMP Sandikta Ibu Dewi Ratih Ratiyati SPD. Yang terhormat juga, namun beliau tidak ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI yang telah tadi kita doakan. Saat ini beliau sedang dirawat di rumah sakit haji Bapak Ibu sekalian karena penyakit gejala tipes. Kita doakan semoga beliau segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir juga kami lihat dari perwakilan dari Yayasan Trisoko. Terima kasih Bapak Dr. Andus Haji Carta, Bapak Bambang, ada Ibu Haja Sri Bening, terima kasih Bapak Haji Arwan, serta Bapak Ibu sekalian, segenap pengurus purnawirawan Yayasan Pendidikan kita, Bapak Ibu Dewan Guru SMP, SMA, SMK Sandikta, karyawan TLT Yayasan Pendidikan kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala limpahan taufik hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, kita bisa berada di Yayasan Pendidikan kita untuk menghadiri kegiatan halal bihalal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Salawat teriring salam tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati dan yang berbahagia, tentunya kami atas nama pimpinan unit SMP, SMA dan SMK Sandikta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yayasan Pendidikan kita yang telah memfasilitasi, meluangkan waktu, meluangkan tempat, serta biaya untuk menyelenggarakan kegiatan halal bihalal yang alhamdulillah setiap tahun rutin kita laksanakan setelah Idul Fitri. Dan selanjutnya kami pun mewakili pimpinan unit SMP, SMA, SMK Sandikta dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan tata usaha mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah di hari ini pun kita masih berada di akhir bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa halal bihalal itu bukan sekedar tradisi ataupun kebiasaan yang memang hanya ada di Indonesia. Karena memang untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk, masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tentunya harus ada momen yang bisa mempersatukan, yang bisa mengumpulkan kita semua, yaitu acaranya halal bihalal. Sama halnya seperti Yayasan Pendidikan kita pada hari ini pun mengundang seluruh guru, karyawan, purnawirawan yayasan yang pernah mengabdi, yang banyak berjasa di Yayasan Pendidikan kita untuk bersilaturahmi. Tentunya sesuai dengan tema, dengan silaturahmi ini kita dapat mempererat silaturahmi, saling memanfaatkan, saling memaafkan dan menguatkan kebersamaan yang ada di Yayasan Pendidikan kita. Dan terakhir, kami berharap semoga dengan kegiatan halal bihalal Idul Fitri tahun ini, khususnya bagi Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan dan tata usaha semuanya, dapat meningkatkan semangat,
kerja baru, dapat meningkatkan etos kerja baru, dan dapat meningkatkan komitmen kerja untuk memajukan yayasan pendidikan kita. Dan terakhir, semoga yayasan pendidikan kita semakin maju, semakin berkah, semakin banyak peminatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Heru Priyatna MPD. Untuk selanjutnya sambutan kedua yaitu adalah perwakilan dari pengurus yayasan pendidikan kita, yaitu yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ucup Budiman. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ucup Budiman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Bapak Tri Dono Sasongko SH. Yang kami hormati Bapak Haji Abdullah Basri beserta Ibu Awang Sudawangsi. Yang kami hormati pengurus-pengurus yayasan yang telah hadir di tempat ini. Yang kami hormati ibu-ibu mantan pengurus yayasan yang sudah hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati teman-teman kita yang sudah purnawirawan dan sekarang berkumpul di tempat ini. Mohon undangan kami Bapak Haji Arwan, Bapak Ibu Sirning, Bapak Pak Parit dan lain-lain. Yang kami hormati juga tamu kita dari Trisoko, Bapak Haji Carte, Bapak Bambang yang sudah hadir di tempat ini, dan para tamu undangan serta Bapak Ibu guru SMP SMA Sandikta yang sudah bisa hadir di tempat ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan halal bihalal. Sementara yang lain-lain ada yang tidak bisa berkumpul di tempat ini karena bermacam alasan, yaitu ada yang karena sakit. Kawan kita Bapak Nur Abdullah sedang sakit dan sedang dirawat di sini. Mari kita doakan bersama-sama ya supaya cepat sehat lagi, bisa aktivitas lagi semua. Dan tak lupa kepala SMP, SMA, SMK yang kami hormati ya, yang sudah hadir di tempat ini. Bapak Ibu dan sekalian, juga tak lupa kepada panitia penyelenggara kegiatan ini sudah bekerja dengan keras, dibantu dengan tenaga dan dana sehingga tercapailah kegiatan halal bihalal ini. Ya. Pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya minal aidin wal faidin dari yayasan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini. Tiada gading yang tertak, tiada jalan yang berlobang. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Maka dari itu, sebelum ibu-ibu minta maaf, pengurus saya sudah memaafkannya. Ya. Minal aidin wal faidin. Yang kedua, kami mohon maaf juga barangkali penerimaan atau ke acara ini kurang sempurna. Ya, mohon dimaafkan karena ini segini adanya. Dan tak lupa apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak terasa atau yang tidak terlihat, mohon dimaafkan kami dan segenap pengurus yayasan. Sekian saja dari saya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ucup Budiman. Bu Hana, Apa Pak Sobari? setelah ini ada acara spesial. Spesial. Betul. Spesialnya kayak gimana tuh Pak Sobari? Spesialnya itu adalah penampilan nyanyi Bu Hana. Nyanyi? Siapa yang nyanyi? Pak Sobari? Penasaran Bapak Ibu? Bapak Ibu guru, karyawan, atau murid? Bapak Nizam mungkin mau menyumbangkan satu lagu? Sulap, biar sulap. Kira-kira yang menyanyi ini dari rekan-rekan guru dan saudara kita yang ada di sini, Pak Sobari, atau dari Pak Nabil? Oh Pak Nabil, boleh. Nanti satu lagu. Kita listen dulu. Ya, Bu Hana, ini penampilan dari, langsung aja deh, dari siswa Sandikta. Berarti spesial banget ya? Betul. Karena siswa ini sudah meluangkan waktunya loh untuk datang hari ini mengikuti acara halal bihalal Yayasan Pendidikan kita. Betul. Dan siapa yang nggak kenal dia? Sampai kucing Sandikta aja kalau ditanya dia tuh kenal. Meow meow gitu. Di mana ya dia? Ada di sini. Jadi terkenal di Sandikta gitu. Kenapa dia terkenal? Karena dia adalah salah satu ketua OSIS Sandikta. Langsung aja Bu Hana. Ditanya dulu Pak Sobari. Jangan lupa ya. Kan panggil dulu. Oh iya benar-benar. Oke, silakan Pak Sobari dipanggil aja langsung bintang tamunya. Untuk acara selanjutnya, marilah kita sambut penampilan nyanyi oleh Najwa Octavia. Pada Najwa, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sini dulu Najwa. Wawancara dulu. Oke, Tengah. Silakan perkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum kenal gitu. Kamu dari kelas mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Najwa Octavia. Saya dari kelas 11 IPS 3 unit SMA. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Bu Hana katanya ada yang mau ditanyain Bu Hana. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya basic aja sih Pak Sobari. Tapi saya lihat dulu nih kayaknya Najwa hari ini masih pakai seragam nih kayaknya Najwa. Iya benar Ibu, soalnya tadi kan masuk, terus jadinya sekalian aja pakai ini. Oh. Mohon izin ya Bapak Ibu. Iya ya, kayaknya dilihat dari baju pramukanya kayaknya Najwa anak pramuka ya? Iya benar banget. Masya Allah. Aktif di segala bidang Bu Hana. Kurang berbakat apa lagi coba Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Ibu. Oke Pak Sobari, saya mau nanya dulu ke Najwa. Hari ini mau mempersembahkan lagu apa sih Najwa? Aku mau nyanyiin salah satunya lagunya Nisa Sabian yang berjudul Maulana Ya Maulana. Pak Nabil mau duet? Najwa, kira-kira ada kesan tertentu kenapa membawakan lagu tersebut? Karena pertama menyesuaikan acara hari ini, itu halal bihalal, jadi lagu sholawat yang enak untuk dinyanyiin buat Bapak Ibu mungkin tahu lagunya, jadi bisa dinyanyiin bareng-bareng. Betul. Pak Sobari, Iya Bu Hana. kita harus tanya satu momen spesial mengenai halal bihalal Betul, kepada Najwa. pengalaman dari Najwanya. Mungkin Najwa juga banyak gitu halal bihalal yang kemarin keluarga besar ini, keluarga besar itu gitu. Ya Najwa, menurut kamu kesan dari halal bihalal itu akan meninggalkan apa ke kamunya sendiri? Gitu? Oke baik, halal bihalal bagi saya sendiri lumayan berkesan karena mungkin sebelumnya dalam acara halal bihalal kita tidak pernah bertemu dengan orang yang saat acara itu, namun dengan halal bihalal sendiri kita bisa menjalin silaturahim lagi. Masya Allah. Bertemu dengan orang lama. Bertemu dengan orang lama dan menjalin silaturahim lagi ya. Betul Bu. Oke, biar jangan banyak lama-lama wawancara, Pak Sobari biar disimpan suaranya Najwa buat nyanyi. Bisa langsung aja? Ya bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sekalian kita beri tepuk tangan yang semeriah mungkin untuk Ananda Najwa. Buat Bapak Ibu yang tahu lagunya, mohon bantu untuk nyanyi bareng-bareng ya.
ucapkan itu. Ternyata kita tidak sebisa semeriah anak OSIS ternyata Pak Betul, Sobari. cuma berdua gimana? Terima kasih kepada Najwa Octavia sudah membawakan acara hiburan kepada kita semua. Tapi itu tadi menjadi bukti loh Pak Sobari, bahwasanya ada siswa Sandikta yang ternyata tadi bahkan dari cara dia berbicara, dia bernyanyi, bahkan dari kesiapannya dia itu bisa dikasih jempol. Betul, kalau saya juri lomba udah saya jadi menangin itu juara 1 tuh. Pak Sobari. Selanjutnya Pak Nizam gimana mau jatuh? Oke, siap. Berarti nanti jangan langsung bubar ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu penampilan sulap dari Pak Nizam. Langsung aja Pak Sobari. Langsung saja ke acara selanjutnya Bu Hana. Acara selanjutnya itu Bapak Ibu kalau misalnya halal bihalal tidak kayaknya kurang lengkap kalau misalnya nggak ada ceramah ya. Betul nggak Pak Sobari? Betul, ceramah atau mau izoh hasanah. Betul. Dan kebetulannya, alhamdulillahnya itu Sandikta itu selain memiliki siswa-siswa yang berbakat, Sandikta itu juga memiliki guru yang sudah guru yang berbakat juga. Yang berbakat juga, betul Pak Sobari. Salah satunya ini di bidang agama ya, bidang agama yaitu. Dan beliau ini sudah tervalidasi langsung oleh Kementerian Agama untuk menjadi seorang dai. Kira-kira tahu nggak Bapak Ibu siapa yang akan kita dengarkan ceramahnya pada hari ini? Mari kita sambut Bapak Ustadz Haryanto SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Allahumma sholli ala di sini ini nggak apa-apa. Berapa menit Bu Hana? 2 jam. 2 jam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepetir jalanan kemakam jalan sempit. Orang Sunda pasti ngerti. Jalan sempit ke Mekah. Anu hadir manisar nu ngajawab salam manisa alit nong neng nang ya. Pak Haji mengenang zaman dulu sampai usuk Pak Haji ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون الله أن يغفر لكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره
falyasir rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati Ketua Yayasan apa namanya? Ketua Yayasan Pendidikan kita, Bapak Dr. Seta Basri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin. Yang saya hormati Ibu Hajah Awang Sundawangsi, Bapak Haji Abdullah Basri, Bapak Haji Tridono, Bapak Ayub Kantama, Bapak Ngamsen, Bapak Haji Ucup Budiman, Bapak Mukidi, Bapak Haji Arwan, Bapak Farid. Ini kalau saya sebutin kelamaan nggak? Hafal semua soalnya. Ya semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, amin. Karena kalau sehat jasmani doang, rohani sakit bahaya. Mungkin nggak ada di sini. Adanya di mana? Di rumah sakit jiwa. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau doa mintanya sehat jasmani dan rohani. Allah berkahkan rezeki kita, amin. Allah jadikan anak cucu keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa merasakan kalau makan garam itu asin. Ya Bu ya. Alhamdulillah kalau kita makan gula itu manis. Nah ini nikmat yang kadang-kala kita lupa. Kecuali lagi COVID ya. Ini bahaya kalau kita udah makan garam rasanya manis, makan gula rasanya asin. Ini nikmat Pak Bu ya. Alhamdulillah. Buat para perokok, kalau merokok masih enak berarti sehat. Apalagi sama kopi hitam, buana. Jadi itulah nikmat-nikmat kecil yang kadang kala kita lupain. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bakalan selesai dalam satu hari. Maka Allah nggak minta itu sama kita. Apa yang Allah perintahkan? Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita
termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum pernah ke Jati Rahayu. Belum kan ya? Nabi Muhammad belum pernah masuk ke Sandikta. Tapi alhamdulillah agama yang beliau bawa sampai ke dalam hati kita. Maka sebagai umatnya, jangan henti-henti kita membaca solawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, bahaya ini. Yang berbahagia gitu ya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada MC yang pada kesempatan pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Ahmad Sobari dan Ibu Hana. Makasih ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tukang sound system. Kalau tidak ada beliau-beliau, maka suara saya nggak bakalan sekeras ini. Kita doain Kang Nasir, kita doain Pak Heri, Allah kelak masukkan ke dalam surganya, berikut kabel-kabelnya dibawa. Amin, amin. Nanti karaokean di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya saya maluin dan gak berani kalau disuruh ngomong di depan Bapak Ibu sekalian. Karena yang saya hadepin di depan saya ini adalah orang-orang pinter. Ya, orang-orang yang berpendidikan luar biasa malah. Ya. Jadi nanti mah apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafin. Atau tidak sesuai dengan buku paket, mohon diluruskan. Sebenarnya aslinya mah saya pendiam, Bapak Ibu. Saya berisik cuman di satu tempat, di kamar. Aslinya pendiam. Ya. Tadi MC terlalu berlebihan. Saya katanya tersertifikasi oleh Kementerian Agama. SO. Alhamdulillah. Bulan Ramadan kemarin saya ke Sulawesi, Bapak Ibu. Sebulan lebih di sana. Banyak asal saya pulang nanyain, betah Pak di sono? Saya jawab betah. Padahal di hati mah nggak betah. Ya, jauh dari keluarga, jauh dari keramaian. Bayangkan Bapak Ibu, saya dilempar dari Jakarta ke sono, ditaruh di atas gunung. Bingung, mau turun jauh, mau naik ntar saya makin jauh. Jadi alhamdulillah
saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sandikta yang telah mendukung saya, yang telah mengizinkan saya untuk menjalankan salah satu tugas dari Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di sini dalam rangka halal bihalal. Bukan berarti setelah halal bihalal ini kita haram biharam. Jangan, ya. Tadi kata MC ini halal bihalal, diceritain dah tuh, ya. Apa maksud halal bihalal? Jangan bertanya ada haram biharam, karena biasanya sesuatu itu ada kebalikannya, ada pasangannya. Biar kata rengginang udah habis, masih ada Pak Bu? Masih ada ya, cuman udah hancur gitu ya. Biar kata daging udah nggak ada baunya, tapi tetap yang namanya halal bihalal, saling memaafkan. Kalau belum begini, nggak begini, mungkin kita kagak ngumpul. Kalau sama Pak Kiai Ahmadi sih saya mah salaman mulu sampai lecet tangan. Tapi sama yang lain ya alhamdulillah, Ibu Jinem hadir, Pak Farid hadir, Pak Haji Arwan hadir. Alhamdulillah, ibu-ibu yang lain yang jarang kesini kita bisa ketemu. Maka kita berterima kasih kepada Sandikta telah mewadahi momen ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita perlu saling memaafkan? Apalagi kita ini setiap hari banyak beraktivitas di sekolah. Kita bertemu setiap hari, ada yang dari pagi sampai sore, ada yang dari pagi sampai pagi lagi, ada yang kagak pulang-pulang di sini. Semuanya kita bertemu, bersosial, ngobrol, kadang-kadang bercanda. Nah, oleh karena itu kita memaklumi bahwa manusia adalah makhluk yang tempatnya salah dan lupa. Kalau kita mau ngomongin dosa, Bapak Ibu, banyak dosa kita ya. Coba kita pikir-pikir Pak, Bu, semua anggota badan kita itu berpotensi melakukan maksiat. Sekali lagi saya ulangi, semua anggota tubuh kita ini berpotensi melakukan maksiat, berpotensi melakukan dosa. Kita lihat mata kita, bapak-bapak mata, mata. Ini banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak jam berapa biji doang? Oh, bijinya banyak. Dosa mata. Kata Rasul, kalau kita laki-laki ngelihat yang bening-bening lewat, bapak-bapak pasti tahu yang bening-bening, apalagi yang di belakang. Ya, itu mata.
Tidak dihitung dosa kalau ketika yang bening lewat kemudian kita langsung nundukin pandangan, kata Rasul. Begitu ngelihat astagfirullah, nunduk. Maju lagi jalan ke depan, ngelihat paha, astagfirullah, nunduk. Nggak dosa. Cuman kan ini yang jadi masalah. Ketika ngelihat yang bening, kagak nunduk, tapi nutup muka, ditutupnya mah tapi begini. Ya, diliatin terus. Satu, berpotensi dosa. Kita sering ngelihat teman kita, mohon maaf, kadang-kadang kita suka ngelihat fisik ya Bapak Ibu. Ngelihat orang kurus, ini mulanya dari mata. Ngomong dah, itu orang kagak punya nasi kali ya di rumah. Ngelihat yang badannya besar, ini gara-gara mata nih. Ya, ngomong lagi. Kalau gua mah yakin tuh makannya sehari 5 kali tuh, gara-gara mata. Jadi anggota tubuh kita ini banyak berpotensi dosa. Turun ke bawah ada yang namanya mulut, lisan. Ini juga merupakan salah satu anggota tubuh yang berpotensi banyak melakukan dosa. Bukan banyak lagi, banyak banget. Bu, ini kalau ceramah depan guru begini nih, khusyuk gitu. Ya, kayak belajar di kelas. Nggak boleh ada yang kelewat. Mulutmu harimaumu. Kata Rasul, salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya atau tidak. Setiap hari yuk kita akuin, yuk kita ngomongin temen. Bener gak? Setuju Bu? Kalau ngomongin kebaikan boleh, tapi kalau ngomongin keburukan, itulah yang dinamakan gibah. Apalagi ngomongin sesuatu yang tidak sesuai dengan saudara kita, namanya fitnah. Biasanya kalau ibu-ibu lagi ngomongin, lagi ngegibahin temennya, itu sampai paseh banget. Ya, kagak ada kagok-kagoknya. Ya, nggak ada tuh ibu-ibu kalau lagi ngomongin orang mulutnya keceletot. Nggak ada, Bu. Ya, apa maju-maju kadang-kadang. Nggak cukup pakai mulut, pakai tangan. Wah, di sono ini mah. Ya, ibu-ibu di sini mah enggak. Saya yakin ibu-ibu di sini mah enggak, Pak, ya. Enggak kelewat. Ya. Maka ini pentingnya kita berkumpul, bersilaturahim. Karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan terutama di sini. Karena hidup kita kalau misalnya 60 tahun, kalau mau dihitung, saya pribadi misalnya 60 tahun, mungkin 30 tahun umur saya adanya di sini, di Sandikta. Apalagi yang udah pensiun, ya, berapa tahun di sini? Setengah umur hidupnya adanya di sekolah
di sekolahan, dari pagi sampai sore di sekolah, dari sore sampai pagi di rumah. Maka ini momen yang sangat penting yang tidak boleh dihilangkan. Karena nggak mungkin juga kita datang satu persatu. Guru misalnya ada 200. Kalau sehari satu orang, berarti kita silaturahim 200 hari. Datang rumah ini, datang ke rumah ini. Iya. Apalagi yang rumahnya jauh, kayak Pak Alex. Ya, harus niat kalau ke rumah Pak Alex, karena rumahnya jauh. Mau lebaran, ke rumah Pak Alex. Motor harus diservis dulu, olinya harus diganti, karena jauh rumahnya. Kalau motor tidak diperhatikan dulu, bisa turun mesin nanti. Saking jauhnya. Maka inilah adalah momen yang luar biasa. Kita kumpul di tempat ini untuk saling memaafkan. Tangan banyak berbuat dosa. Kadang-kadang ada di meja guru kue main comot aja. Kadang-kadang guru biarpun pinter ngeselinnya begini, Pak, Bu. Misalnya, Pak Ahmadi, saya minta kuenya ya, dia jawab sendiri, ya ambil, gitu. Itu ada yang begitu. Ya. Ini tangan. Ya, dia yang izin, dia yang jawab. Kaki kadang-kadang kita salah pakai sendal, masuk ke musola, dari rumah bawa sendal yang jelek, keluar dari musola pakai sendal yang cakep. Diingat-ingat dari sekarang, sendal siapa yang pernah Bapak Ibu pakai. Diingat-ingat dari sekarang, kue siapa yang pernah Bapak Ibu comot. Kalau dosa kepada Allah, cukup meminta maaf dan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, kita harus bilang dan meminta izin. Nah, nanti ketahuan nih pas salaman. Ayo, itu harus diomongin Bapak Ibu. Kalau nggak diomongin, nggak cukup hanya dengan meminta ampun kepada Allah. Perasaan dari tadi jam segini-gini aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita merasa berbangga diri, kita merasa sombong, ya, dengan kepintaran kita, dengan status kita sebagai guru. Padahal orang tua kita dulu sering bilang kepada kita, kalau hidup kita ingin dikenang, maka semailah benih di tengah sawah. Ambillah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tambah menunduk. Kemudian orang tua kita juga bilang, kalau hidup ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Kalau hidup ingin terpandang, ingin dikenal oleh orang lain, kebaikan sedikit jangan, tak perlu dibesar-besarkan. Pun begitu, kebaikan yang banyak yang kita lakukan juga nggak perlu diumbar-umbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ada 3 poin inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan halal bihalal ini. Ketika kita punya tujuan, tentunya kita ingin mencapai tujuan tersebut. Pun demikian saat ini, tujuan halal bihalal kita adalah bagaimana setelah kita halal bihalal ini,
hati kita, jiwa kita kembali bersih. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau halal bihalal ini ingin tercapai tujuannya, maka yang harus kita lakukan adalah menyesal. Nyesel udah ngomongin temen, nyesel udah ngejelek-jelekin temen, nyesel udah ngambil barang temen, nyesel ini dan itu. Wajib nyesel. Lucu kalau orang pengen bersih hatinya, pengen diampunin dosanya sama Allah, tapi dia ngelakuin dosa, nggak ada penyesalan. Jadi yang pertama syaratnya nyesel. Yang kedua, harus meminta maaf dengan rendah hati. Bukan hanya di lisan, tapi meminta maaf dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, kalau hati jiwa kita pengen bersih kembali, adalah kita harus memaafkan sepenuh hati. Karena dalam Al-Quran surat An-Nur kata Allah, maafkanlah, lapangkanlah dada kalian. Bukankah kalian senang jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya apa? Kalau dosa-dosa kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat yang utama adalah kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jangan sampai kita kesel sama temen sampai bertahun-tahun di sini disimpan. Ya, maafkan semua orang yang pernah menzolimi kita. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Maka bersamaan dengan itu ampunan Allah datang kepada kita. Sebaliknya, kalau kita terus menyimpan dendam, kalau kita terus menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain, maka selama itu pula Allah tidak akan mengampuni kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk supaya tujuan halal bihalal kita ini tercapai. Satu, sesali kesalahan yang pernah kita lakukan. Dua, minta maaf dengan tulus. Yang ketiga, maafkan kesalahan saudara kita dengan lapang dada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari kekhilafan pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mari kita bacakan surat Al-Fatihah buat Kepala SMA Sandikta yang saat ini dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Pun saudara-saudara kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi saya mohon maaf karena banyak bercanda ya, mohon dimaafkan ya, terutama Pak Alex ya, maafin ya Pak. Jangan sampai saya ke TU nggak dibukain pintu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haryanto SPDI. Masya Allah, ceramah yang begitu komplit ya Bapak Ibu sekalian. Ada bercanda dan ada poin-poin yang beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita harus syukuri bagaimana nikmat Islam yang sudah kita rasakan sejak lahir Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, kedua, lalu saya tarik kesimpulan aja yang tadi dibicarakan sama Pak Haryanto ya Pak Sobari ya. Ada 3 hal Bapak Ibu semua yang mesti kita lakukan mumpung di momen halal bihalal ini, yaitu yang pertama menyesali perbuatan kita yang menyinggung orang lain secara tidak sengaja. Lalu yang kedua meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan, dan yang ketiga jangan lupa kita untuk memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak kepada kita. Gitu Mas Abah. ya semoga kita semua bisa saling memaafkan, hati dengan lapang dada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum kita memasuki acara saling bersalam-salaman, marilah kita sama-sama mendengarkan doa serta penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Puguh Priambodo. Pada Pak Puguh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita tutup rangkaian acara pada hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan rangkaian yang telah kita lakukan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudariku yang non-muslim, dipersilakan doa menurut yang masing-masing. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu sallallahu alaihi wa Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Allahumma ya Allah ya wal hawal ahli hawal la ilaha illa anta waj'alna ya Allah min al-aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wal jalil ya Allah min salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Puguh Priambodo SPD. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara pada hari ini sudah kita lewati, dan sampailah kita pada akhir dari acara ini, dari acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Pendidikan kita. Setelah ini Bapak Ibu kita akan melakukan salam-salaman. Betul. Setelah salam-salaman kita langsung saja ke ramah tamah bersama keluarga Yayasan Pendidikan kita. Sebelum itu Bapak Pak Ridwan ada bangku untuk Pak Bulan.
انشغالي بكل كلمة قلتها لي. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام. حبيتك واحلف على ده اسمع زيادة ده أنا مش بنام على بالي ولا انت داري باللي غرالي في الليالي سنين طويلة سبتها لي. انشغالي بكل كلمة قلتها لي على بالي ولا انت داري باللي غرالي في الليالي سنين طويلة سبتها لي. انشغالي بكل كلمة قلتها لي. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام. حبيتك واحلف على ده اسمع زيادة ده أنا مش بنام على بالي ولا انت داري باللي غرالي في الليالي سنين طويلة سبتها لي. انشغالي